gitu ya. Dan janganlah engkau merasa tenang hidup dalam dunia ini ya, jika engkau tidak segera dengan bertaubat dari kedurhakaanmu. Tuh hati-hati, kalau kita banyak dosa ya kan, banyak salah, tiap malam harusnya kita tobat kepada Allah. Tiap malam atau tiap hari harusnya kita sholat tobat kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Nah insya Allah nanti akan berubah itu hidup kita. Makanya kata ulama di dalam Syekh Nawawi Al-Bandani mengatakan dalam kitab Qatul Goes gini, enna min asbabi sa'ati rizki, sesungguhnya yang dapat menyebabkan luasnya rizki itu yang pertama kasratus sholat, yang pertama banyak sholat. Yang kedua wa kasratus sholawat, banyak baca sholawat. Yang ketiga wa kasratul istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah. Tuh begitu, ini maka gak merasa gak punya dosa, istighfar males banget, disuruh istighfar 100 apa 3 mulu. Bikin dosa ratusan, taubat 3 kali kata Allah, lu kebangetan. Begitu, suruh nginget Allah kagak inget lupa mulu kata Allah, lu lupa sama gua juga lupa sama lo. Tuh berapa kita Pak? Berapa kita? Makanya di Al-Quran ada annahu mayyatir rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu biha wa la yahya wa la ta'man illam tubaddir bitaubati min isyanika. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka baginya neraka jahanam, dan ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup sempoyongan yang ada. Dan janganlah engkau merasa tenang jika engkau tidak segera dengan bertaubat dari kedurhakaanmu. Tuh, kalau kita kagak tiap malam kita taubat kepada Allah, berat Pak. Berat, walaupun nanti ada ayat-ayat yang mengatakan atau hadis-hadis yang mengatakan bahwa umat Nabi pasti masuk surga. Lah tapi kan kita diunyeng-unyeng dulu, mengenak. Iya kalau misalnya ngunyeng-ngunyengnya sebentar, lah kalau ngunyengnya ribuan tahun, ya gak boleh coplok. Iya kan? Gak boleh coplok gitu Pak. Lo lah, pakaian kalau misalnya udah habis dipakai Pak, lo kan langsung dimasukin ke dalam lemari, lah kagak. Iya, ditumpuk dulu, habis ditumpuk direndam, habis direndam digiling, masukin ke dalam digiling Pak, digiling. Begitu digiling, ya kan? Belum dijemur belum, ya kan? Diperes atau kagak dikeringin, diperes, ya kan? Itu diproses setengah mampus kita Pak. Diperes kita, habis diperes dijemur, habis dijemur ditumbukin lagi Pak, ditumbukin lagi ya, enggak langsung dimasukin lemari kagak. Perasaan kita Pak, ya Allah, udah nyampe pada masar ini, udah masuk surga, belum, digosok dulu ntar, habis diemberkin di apa namanya, di bak, digosok. Wah Allah itu Pak, di atas jembatan Siratul Mustaqim, apa kagak panas Pak? Coba bayangin Pak, jembatan Siratul Mustaqim itu 1000 tahun naik, begini. Nah makanya nanti di sini kata Rasul, ringankan perjalananmu, buang, kikis dosa-dosa kamu, kesalahan-kesalahan kamu, minta ampun kepada Allah. Berat nanti. Nanjak begini Pak, nanjak begini kalau misalnya itu licin, tajam, licin, terjal, orang manjat gunung aja kalau bawa banyak Pak, umpamanya nih segala gerobak dibawa, sepeda butut dibawa umpama, berat nanti di sono dia, iya kan? Buang, sepeda butut buang, gerobak buang, ya sendal jepit buang. Buang gerobak ya. Yang begitu buangin, ya kan? Mendingan juga kantongin duit. Makanya kalau misalnya ini sekarang siapin ayo Jumat. Bukan yang begitu kudunya, ya. Kadang-kadang kita kan kalau mau perhitungan, maaf, bukan minggu bukan. Iya kan, ada ya. Habis dah buka-bukain kalau begini nih. Biarin ya. Iya biarin. Biar sadar maksudnya biar sadar gitu ya. Biar sadar kita kadang-kadang gitu ya. Iya itu. Nah itu perjalanan naik Pak, nanti di Padang Madu ya. Perjalanan menuju surga itu pertama naik 1000 tahun, naik 1000 tahun turun.
1000 tahun baru datar, nyampe di sana ujungnya pintu surga. Tapi ada Telaga Kausar dulu, ada Telaga Kasar. Habis kalau misalnya kita begitu lagi naik keberatan karena banyak dosa, nyebur. Lah kan gesang dulu kita itu digodok. Tidak mati, tidak hidup, itu kita di jahanam, Pak. Masya Allah, berat ya. Berat. Tapi begitu ini baru enggak naik lagi tuh ke jasad kagak. Nanti begitu udah rapi, udah gesong ya kan, mati kagak, hidup kagak ya kan. Begitu disuka tahu cari, woi malaikatku, coba cari umat Nabi Muhammad tuh yang pada dosa, coba lihat begitu ada nyengir, ada lagi nyengir Pak, yang kelihatan giginya doang. Ya kan, ya ampun tuh, ini dia, tanyain gitu, tanya begitu lihat di lak-lakan di sini ada nih, ada 8 la ilah, keiman masih ada di sini dikit, udah diangkat, dikorek-korek, gitu dikorek-korek ke malaikat, diangkat ya tuh. Oh ini umat Nabi ya, iya. Oh iman masih ada di kita, di bawah Pak, di bawah diceburin tuh, dimandiin di Telaga Kausar. Habis dimandiin baru bersih lagi, baru dimasukin ke dalam surga. Lah iya kalau bisa sehari 2 hari. Lah kalau 10.000 tahun. Aku kata mama di sana. Itu firman Allah, ya. Gitu. Lalu makanya tadi dikatakan oleh ulama, ana min ad-daril asyai alal insan tulul amal, ya, bahwasanya di antara perkara-perkara yang membahayakan terhadap manusia panjangnya keinginan, panjang angan-angan. Begitu yang ada menghayal, menghitung 1, 2, 3, begitu kan, hitung terus itu begitu perjalanan tuh hidupnya. Baru punya ini, belum punya ini, belum begini, keburu mampu. Ya. Makanya yang kita pikirkan apa? Akhirat pikirin. Tadi seperti apa? Seperti perkataan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Qatrul Qais. Daripada kita mikirin usaha, daripada kita mikirin kerja, daripada kita mikirin ikhtiar, Pak, mendingan kita pikirin akhirat kita. Apa? Banyak sholatnya dibanyakin. Kalau sholat yang banyak itu namanya bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu ditentuin 17 rakaat. Tapi ada perkataan banyaknya sholat, ini sholat yang lain. Antara dari sini kejelasannya ya. Ada sholat yang lain yang tadinya sholat duhurnya cuma duhur doang, tambahin qobliyahnya 4, ba'diyahnya 1. Sholat asar yang tadinya cuma 4 doang, tambahin ba'diyahnya 4. Terus sholat maghrib yang tadinya maghrib doang, tambahin sholat ba'diyahnya 2, ditambahin sholat awabinnya mau 2, mau 3, mau 4, mau 6 boleh. Terus sholat sholat ibjil iman. Nah sholat isya umpamanya nih, sholat isya yang tadi cuma isya doang, boleh qobliyah 2, ba'diyahnya 4 gitu. Subuh yang harus subuh doang, walaupun bangunnya kesiangan umpamanya jam 6 nih, tetap Pak sholat, namanya sholat qobliyah subuh 2 rakaat sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Ini lebih bagus daripada dunia dan isinya gitu. Bahkan nanti di sini ada keterangan, barang siapa yang sholat setiap hari itu menjaga sholatnya itu 12 rakaat, maka akan dibangunkan gedung di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 rakaat itu bagaimana? Qobliyah zuhur 4, qobliyah asar 4, ba'diyah isya 4, 12. Bukan fardu lain lagi. Nah caranya gimana? Nanti caranya sholat sebelum sholat zuhur, sholat 2 rakaat qobliyah, terus sholat lagi 2 rakaat qobliyah, terus sholat asar sebelum sholat asar 4 rakaat, sholat dulu qobliyah 4. Qobliyah pertama 2, qobliyah kedua 2, 4 tuh baru sholat fardu. Nah setelah itu masuk sholat isya. Setelah sholat isya itu sholat 4 rakaat ba'diyah isya, yang pertama 2, yang kedua 2, jadi 4. Barang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat setelah sholat isya, maka seakan-akan dia beribadah semalaman suntuk, Pak. Enak kalau kita ngerti ilmu mah,
ya kan? Iya paham gitu. Alhamdulillah. Ngaji kayak orang ceram ini ya. Biarin ya. Iya, biar sadar. Ini di sini nanti ada keterangan ini. Gini. Mamin abdin, Rasul mengatakan ya, mamin abdin yusolli lillahi ta'ala fi kulli yaumin sita asarota rokatan tatawaan gaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidak ada seorang hamba yang mengerjakan sholat setiap hari sebanyak 12 rakaat kecuali dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Tuh. Terus hadisnya begini, rahimallahu as-shalah qabla al-asri arba'an. Allah mengasihi orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi sebelum sholat asar jangan cuma 2, sholatnya 4 supaya disayang Allah. Ini mah kadang-kadang agak jangankan sunnah, fardu aja kadang-kadang. Iya. Makanya kenapa sih kiai-kiai itu rezekinya gampang? Orang jaga ibadahnya, Pak. Jadi gini, ayatnya gini, Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka jalan pintu keluarnya. Nah, ini dipakai sama ulama, dipakai sama orang-orang soleh. Daripada gue pikirin usaha gua, daripada gue pikirin urusan-urusan gua, mendingan gue deketin diri kepada Allah. Nanti Allah yang akan menyelesaikan. Tuh begitu. Ini kadang-kadang kita kan kagak. Usaha bangkrut kita pikirin usahanya, ya kan? Nyari duit susah kita pikirin nyari duitnya. Allahnya dijauhin. Mampus kita, Pak. Mulai keras saya ini. Iya, biar paham gitu ya. Iya gitu. Lalu hadis yang keduanya, hadis selanjutnya, man sholla arba'a rakaatin qabla al-asri haramallahu badanahu 'alan nar. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum melaksanakan sholat asar, Allah haramkan tubuhnya disentuh api neraka. Tuh, jadi sebelum asar 4. Ya, sebelum asar 4, ngerjainnya 2 salam begitu. Capek Pak. Orang nyari duit aja capek. Jangan kata nyari duit, makan capek. Apalagi pengen dapat rahmat Allah. Kata Allah, lu enak bener lo. Orang dunia punya buah, ya kan? Bumi punya buah, langit punya buah. Lu mau apa? Kata Allah begitu. Keras. Ayo. Lalu perintah yang ketiganya, man shalla qabla zuhri arba'a rakaatin ka'annama tahajjada bihinna min lailatihi wa man sholahunna ba'dal isya'i kamislihi min lailatil qadri. Tuh. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sebelumnya, qobliyah namanya, seperti ia tahajud pada malamnya. Jadi kalau kita sholat 4 rakaat, sholat sunnah qobliyah zuhur, itu seakan-akan kita lagi sholat tahajud malamnya ntar. Begitu, Pak. Iya. Lalu, dan siapa yang melaksanakan 4 rakaat itu setelah sholat isya, setelah sholat isya, ba'diyah isyanya 4 rakaat, maka pahalanya sama dengan sholat di malam Lailatul Qadar. Tuh, Pak. Sama dan kalau bisa habis isya nih, makanya usahain sholat habis isya nih 4 rakaat, ya kan? Jaga itu. Kita kalau minta ampun sama Allah berat, Pak, berat. Minta ampun sama ya Allah, dosa saya banyak banget, bagaimana ngampuninya, kata aja gitu. Kan mendingan itu jaga sholat ya, sholat ba'diyah isya dikerjain, walaupun berat kerjain, nanti akan ada perubahan. Gitu. Ingat, sebelum zuhur 4, sebelum asar 4, sesudah isya 4. Jaga. Itu namanya sholat isna asaro. Tis'a asaro rakaatan, ya. Itu kerjain tuh, insyaallah berkah, ya. Ya. Lalu yang ketiga, pesan Rasul kepada Abijar, ya. Abijar khususnya, umumnya kepada kita, ya. Apa kata Rasul kepada Abijar atau kepada kita sekarang? Wahab pipil ini.
Wahafifil hamla, katanya ringankan beban. Kenapa? Fa inna aqabata kaudun, karena perjalanan menuju ke akhirat itu tidak mulus, Pak, tidak mulus. Jadi kayak orang naik tebing, tahu tebing tinggi begitu, Pak. Kalau kita naik tebing tinggi, apa aja kita bawa di sini nih, dosa maksiat, dosa zina, dosa ini, numpuk di belakang kita nih, Pak. Putus, ntar talinya putus, ngerinya berat nanti. Makanya dari sekarang ayo kita tobat, begitu, perbaikin, Pak. Itu ini duduk ini udah mulai keras ini, Pak. Ini udah hadisnya, ini hadis soalnya keras ini, ya kan? Makanya nyampe ini gua sampai keringetan. Keras ini soalnya. Iya, biar kita sadar, Pak. Hidup di alam dunia, jangan pikirin dunia, Pak. Dunia mah sudah dijamin oleh Allah, Pak. Hati kita kerjanya malas-malasan, emang ditakdirkan jadi orang kaya, Pak, kaya. Hati kita kerjanya berat banget, Pak. Kalau emang ditakdirin jadi orang kismin baik, Pak. Jadi yang harus kita kejar mah ibadahnya ke Allah. Kita kejar nyayangin bini karena Allah, ngempanin anak karena Allah. Semua yang kita kerjakan itu semua karena Allah. Supaya apa? Supaya tidak ada kekecewaan di dalam hati kita. Jadi tidak ada pengen, oh lu orang begini nih, orang kagak, Pak. Udah amat mau bagaimana kayak begitu, ya. Disanjung ataupun tidak urusan engkau, ya kan? Yang penting kita ibadah karena Allah. Dihormatin atau tidak silakan, yang penting saya ibadah karena Allah. Dibayar ataupun tidak ada urusan, yang penting saya ibadah karena Allah. Nggak ada kekecewaan, nanti Allah yang akan ngasih. Nah, Allah tuh juga akan ngasih nih, begini nih, jalan keluar begini, begitu. Jadi kata Rasul, ringankan beban, karena perjalanan menuju akhirat itu tidak mulus. Dunia wajah udah jangan dipikirin akhirat, kita pikirin, ya kan? Pikirin akhirat, terus kita pikirin itu. Jadi enggak ada lagi kita nyesel, enggak ada lagi rasa capek karena kita mikirin akhirat, ya kan? Ini namanya dalam dunia semua juga capek. Jangan kata kerja, tidur kelamaan capek, Pak. Coba aja jajal Bapak tidur kelamaan, badan pada pegel, kepala puyeng bangun. Bener gak? Iya. Apalagi kerja, Masya Allah sampai keluar keringat, Pak. Iya, kalau misalnya habis kerjanya itu pendapatnya kita jadikan pendapatan yang berkah, kalau kagak ujung-ujungnya modal gitu. Itu makanya ayo, Pak, jadilah kita sebagai orang yang berakal sempurna. Makanya kata Sayyidina Ali pesan kepada kita, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Kata Sayyidina Ali, perkara yang lebih aku takuti terhadap kalian adalah menuruti nafsu atau mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena orang yang hidup mengikuti hawa nafsu itu yang ada menghayal, ya kan? Menghayal, ujung-ujungnya kagak tercapai. Sekarang ini yang bikin kita nih nggak kenal akhirat, Pak, malas untuk persiapan akhirat. Kenapa? Karena angan-angan panjang, Pak. Angan-angan itu panjang. Wah, ini harus begini nanti nih, tahun segini harus begini. Jadi hari Jumat kalau pakai 2000. Paham nggak? Ayo 2000. Muncul. Kenapa? Tahun besok gua harus punya ini. Pelit jadinya gitu. Ayo, bukan nyinggung, Pak, bukan. Bukan nyinggung. Ya ujung-ujung lah. Begitu udah perjalanan belum sampai setahun terjadi masalah. Kenapa? Oh, begini. Habis aja gak tercapai gak? Tercapai? Kagak. Kenapa? Orang gerobaknya 1000-an butut. Oke, pulang. Ayo lo, biarin dah. Biar berenang. Coba kalau misalnya kita, gerobaknya tambah. Nanti ada ayat firman ya kan ya. Barang siapa yang melimpahkan 1 jadi 10 jadi 100 jadi 1000, kan begitu. Nah ini pakai, ini ayat Quran. Ini begitu. Kita enggak. Nah kalau 1000 dikali 10.000, ya rokok sebungkusnya kagak dapat.
Gitu. Ini kan logika namanya ya kan? Ayo biarin. Bukan saya yang ngomel, saya cuma bacain, ya kan? Saya cuma nyampein. Begitu. Jadi kata Sayyidina Ali, ahwabu ma'hafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Perkara yang lebih aku takuti terhadap kalian adalah menuruti nafsu atau hawa nafsu, berangan-angan, terus panjang angan-angan, tulul amal namanya, panjang angan-angan, begitu ya kan, menghayal mulu hidup dalam dunia, begitu, keropak lewat 1000 butut. Ayo, ya gitu. Ayat kata Rasul dalam hadisnya, al-kayyisu man dana nafsahu, yakni hasabaha wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berakal sempurna, akalnya sempurna nih, ya kan? Kita supaya akal kita sempurna sudah apa? Sekolah, belajar, kan gitu. Ini udah keras banget ini. Maaf ya, bukan menyinggung kan? Ya. Jadi kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang berakal sempurna ialah hasabaha wa amila lima ba'dal maut, orang yang merendahkan dirinya, yakni yang menghisab dirinya. Jadi dihisab sebelum dia kembali ke hadirat Allah, dihisab dirinya. Ya Allah, waktu lagi saya umur 15 tahun mulai kembali, saya ngapain aja ya? Begitu. Oh, ngambil buah orang, ya Allah sekarang saya baru ingat, saya tobat ya Allah, ampunin saya ya Allah. Begitu dia sodako, ingetin, ya Allah ini dulu saya ngambil buah orang, ini saya sodako, buat pahalanya buat orang yang punya buah. Begitu Pak, itu taubat namanya. Orangnya udah gak ketemu, udah mati, mau dipaling kuburannya. Ya begitu caranya. Ya kan? Ya Allah, dulu waktu lagi saya sekolah, saya makan bakso, saya kagak bayar baksonya. Anunya apa namanya? Mangkoknya saya taruh di jalanan, kagak bayar. Dulu berapa duit? 250 umpama. Sekarang sodako 25.000. Ya Allah, dulu buat tukang bakso nih, sodako 25.000 buat tukang bakso dulu. Saya waktu lagi sekolah makan bakso kagak bayar. Itu begitu. Ya kan, begitu nonton layar tancap punya duit 2.000, wah lo ngambil gorengan sekantong repot. Ya Allah, belinya 2, ya kan? Yang temennya dia, lu ambil, dia beli bayar 2. Enggak tahunya dimakan 10, enggak 8 colong. Makan 5 aku 1. Tobatin gitu, udah inget nih punya duit umpamanya nih ada 10.000, ya Allah diberi 10.000 saya masukin keropak buat pahalanya buat tukang gorengan, jangan emak mulu, jangan. Dosa-dosa kita kan masih banyak Pak sama orang lain, iya kan? Iya, ada keropak jalan masukin di 5.000, ya Allah buat tebus dosa saya dulu, begini. Begitu nanti selesai urusannya, Allah kasih kemudahan, mudah begitu. Itu cara tobat tuh begitu, cara tobat. Perbaikin perahu pada bolong. Orang makan gorengan 2, makan gorengan 10 ngaku 2. Men bolong itu gede. Iya kan? Iya, tambal begitu, tambal. Dengan apa? Ya itu sisipin. Apa yang kita lupa, yang kita ingat dulu, ya Allah dulu saya begini, sisipin. Nah itu begitu, nanti insya Allah berkah jadinya. Itu namanya memperbarui sapinah atau perahu gitu. Kalau kita bikin urusan mulu apakah kena habis-habisnya Pak? Hidup puyeng mulu yang ada kita, ya kan? Puyeng Pak kita hidupin pikir urusan ini belum selesai, udah tambah lagi urusan, kan begitu. Ya kan? Kenapa urusannya kagak selesai? Lah orang dulu bolongnya kagak tambal. Ya kan? Makan gorengan 10 aku 2, kan belum ditambal, tambal dulu. Iya, mungkin makan bakso aku bayar. Enggak enak oke. Tambal-tambal-tambelin. Insya Allah berkah ntar, ya kan? Kan begitu. Kok kenapa sih ada masalah lagi? Kenapa sih orang belum ditambal?
Tambal tuh makanya kalau saya katakan kalau hujan, kalau rumah bocor jangan tiap hari ditadain. Capek, ganti gentengnya. Ini maksudnya nambal tuh begitu. Ganti gentengnya, lebih segera hujan kagak bocor. Udah jelas banget ini Pak. Kalau kemarin-kemarin belum saya jelasin begini belum, ya kan? Kenapa masalah tambal? Kenapa masalah begini? Masalah begini. Orang rumah kita masih rombeng, masih pada bocor, tambelin. Begitu ya. Itu namanya Sapina, memperbaiki Sapina. Kepanjangan Pak ya. Jam 10 lewat ya. Lagi sakit semangat itu ngaji. Mau deh, lah teror di mulut. Gitu ya. Nah, Bapak-bapak jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya itu dari urusan harta tadi, Pak. Nah, sekarang urusan sholat, urusan ibadah kita kepada Allah, Pak. Ya kan? Urusan ibadah kita kepada Allah. Dari umur 15 tahun akil balik kita ninggalin sholat berapa, Pak? Umpamanya, berapa tahun kita ninggalin sholat? Ya kan? Kita ninggalin ibadah kepada Allah. Oh, itu berat, Pak, nanti. Berat. Satu rakaat sholat, satu rakaat itu gantinya 70 rakaat, Pak. Nah kalau misalnya zuhur 4 rakaat, berarti 7 kali 4, 70 kali 4. Berapa coba yang harus kita bayar ke hadapan Allah? Apa kagak berat kita? Berat nanti di hadapan Allah kita. Masya Allah, ya kan? Begitu, tambel-tambelin, kodoin. Habis sholat duhur, sholat lagi, kodok duhur. Habis asar, sholat lagi, kodok asar. Habis maghrib, sholat lagi, kodok maghrib. Begitu. Nah ini namanya baru memperbaiki Safinah. Lo kalau bisa memperbaiki Safinah, saya meniat ibadah. Bener lo niat ibadah, lo kagak tambel-tambelin dia bolong terus. Lah masalahnya yang tertambah lagi, tambah lagi. Iya begitu. Ayo Pak, perbaiki dari sekarang ya Pak, pelan-pelan tuh Pak. Insya Allah nanti hati kita dilembutkan oleh Allah. Nah jalan keluar gampang. Kok ada aja ya? Ada orang begini, kok ada aja ya? Nah itu Pak, baru berasa. Oh ternyata hidup enak ya. Tuh kalau udah merasa hidup enak, baru nggak ngarepin surga nanti kayak ya kan? Ini ngarepin surga nanti itu pengen berjumpa dengan zat Allah saja, pengen melihat zat Allah gitu. Kenapa? Karena di dunia kita sudah merasa nikmat begitu. Kenapa kita hidup dalam dunia tidak nikmat? Ya orang bocornya masih banyak. Jawabannya itu. Nah saya rasa cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, bisa menggugah perjalanan hidup kita. Ayo pelan-pelan Pak, mumpung Allah masih beri kesempatan kepada kita. Ayo perbaiki ibadah kita, baik itu ibadah yang mahdo ataupun ibadah goiro mahdo, kita perbaiki. Daripada kita nggak ngapa-ngapain, mendingan kita banyak-banyak mendekat diri kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah. Nanti Allahnya ingat kita. Kalau sekarang kadang kita punya masalah, kita kagak diingetin sama Allah. Orang kita kagak pernah inget sama Allah, bagaimana Allah mau inget sama kita? Ini gitu jawabannya ya kan? Iya dah, itu saja. Ini sampai sini paham semuanya ya? Jangan nanya lagi deh panjangannya. Kepanjangannya. Iya. Nah mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Robbal. Terutama khusus buat saya pribadi. Ya. Iya. Nah sebelum kita tutup, mari sama-sama kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertauhid Allah terangi hati kita dengan cahaya ilmu, cahaya iman, dan juga cahaya keyakinan. Dan juga mudah-mudahan dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala kita digolongkan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak digolongkan orang-orang yang lalai. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul maqul wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
laka liha nahya wa la namut wa biya nubasin salatu ala minal amini bi rahmatillahi wa karami. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafina wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal imani wal yaqini wal hidayah kama nawatal arda binuri syamsi wal qamari abadan abadan. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal jalali wal ikram nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Ya Allah, dengan keagungan-Mu dan dengan kebesaran para nabi dan malaikat-Mu ya Allah, dan dengan karomah para wali serta dengan perantara kitab-Mu Al-Quran yang mulia, terimalah permohonan kami ya Allah, dan terangilah hati kami, pendengaran kami dan penglihatan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang Maha Penyembuh. Jika saat ini ada di antara kami dan keluarga kami yang sedang sakit, kami mohon kepadamu ya Allah, angkatlah penyakitnya, berikanlah kesembuhan untuknya ya Allah, karena hanya Engkaulah Zat yang Maha menyembuhkan. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang Maha Razak. Jika saat ini ada di antara kami yang sedang kesulitan rezeki ya Allah, kami mohon ya Allah, mudahkanlah dan bukakanlah jalan rezekinya ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha pemberi rezeki. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang Maha penolong. Jika saat ini ada di antara kami yang hatinya sedang susah dan bersedih dalam menerima dan menghadapi ujian-Mu ya Allah, kami mohon kuatkanlah kami ya Allah untuk mampu bertahan dan bersabar, dan hiburlah kami dengan penuh karunia-Mu ya Allah, karena janji-Mu yang tak pernah Engkau ingkari, setelah kesusahan pasti ada kesenangan dan kemudahan. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang Maha bijaksana. Jika saat ini ada di antara kami yang berhutang, baik yang sedikit ataupun yang banyak, kami mohon selesaikanlah hutangnya ya Allah, mudahkanlah urusannya dan luaskanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Penyembuh. Jika saat ini ada di antara kami yang sedang terjangkit benih-benih penyakit hati ya Allah, di hati kami ada sifat sombong, iri hati, hasud, dengki dan dusta, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Kami mohon ampunilah segala dosa dan hilaf kami ya Allah. Jika sampai saat ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dijolimi karena kesalahan kami ya Allah, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja, bukalah pintu hatinya ya Allah, agar mampu memaafkan kami. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang Maha Pemurah. Sucikanlah hati kami ya Allah dari dosa-dosa yang samar, dan berikanlah kepada kami ya Allah akhlak yang mulia dan budi pekerti yang baik. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang Maha Ghafur. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa ahli keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Zat yang Maha Pengabul doa. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, karena tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah, karena hanya kepadamu lah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Allahumma ja'al jamana hajat jam'an marhuma waj'al tabaruqana min ba'di tabaruqa masuma wa la taj'alillahumma finna wa la minna wa la ma'ana wa la mayyatbauna sekian wa la matuna wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asina kibatana fi umuri kulliha wa ajirna min dunya wa jabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hasan
wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.